kita berangkat nih. Hari ini kita berangkat nih menelusuri jalur. Go. Ya. Ayo. Itu di Canak itu tidak ada. Jadi siga naik perahu kan tuh. Ya. Iya. Kesempatan hari ini tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada baik yang dari Bogor maupun dari Kabupaten Bandung Barat tentang berkaitan dengan pengelolaan Museum Sri Baduga. Sekarang pengelolaan juga? Iya. Cek saya larang gilingan padi. Tetap suka. Paragi ya tabu meres. Kalau nggak ada mah tepung beas gitu, ditumbuk, dicampur air. Ke bawah aya. Ke bawah pangadahna ada. Uci, perhatikan depan. Di depannya kita bisa lihat model. Museum Sri Baduga. Nah, lemas pomat. Gaya standar umur 30 ke atas. Tuh, ya orang kali sepuh mah tinggal tuh. Sebelah sini adalah beberapa alat yang pada zaman dulu kemudian sampai sekarang juga masih dipakai di perairan-perairan sekitar Jawa Barat dan Jawa. Ini berupa yang dipakai oleh para nelayan-nelayan atau nelayan tangkap ikan, teman-teman. Yang besar yang sebelah sana itu namanya sini biasanya dipakai untuk menangkap ikan dari jumlah yang besar, sedangkan yang kecil ada yang namanya joget, impres, dan juga yang lain-lainnya, teman-teman. Fosil-fosil ini biasanya ditemukan di tepian barat dataran Bandung yang lebih tinggi dibanding kota Bandung
manusia purba satu orang. Dari fosil kerbau, fosil kudanya, dan juga lahan tegoyan atau bersurga. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat ada salah satu contoh dari ruang kelas dengan dulu nih teman-teman. Berbeda dari zaman sekarang ya, yang biasanya meja dan kursinya itu terpisah. Lalu biasanya kursi dibuatnya dari masing-masing. Pada zaman dulu, ruang kelasnya seperti ini teman-teman. Ruang kelas ini biasanya dipakai pada saat paling Belanda, berbeda dari pada zaman politik gas sendiri teman-teman. Lalu kita bisa ke sebelah sini. Di sebelah sini kita bisa melihat ada yang namanya busana santana. Busana santana ini merupakan salah satu bentuk busana yang biasanya dipakai oleh kelas menengah teman-teman. Yang biasanya pada zaman Belanda dipakai oleh para pegawai negeri atau orang-orang Indonesia yang bekerja langsung untuk Belanda teman-teman. Selain itu, busana ini juga dipakai oleh orang, sedangkan yang kedua memakai kebaya, yaitu kebaya Sunda. Lalu kita bisa ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini ini ada busana memak teman-teman. Busana memak ini biasanya dipakai oleh para kaum bangsawan. Kaum yang biasanya kelas tinggi teman-teman. Orang-orang bangsawan atau orang-orang yang memang di sekitaran Jawa Barat. Busana-busana ini dipakai pada berbagai kegiatan teman-teman, mulai dari bertemu dengan pejabat. Hingga tahun 1521 Masehi. Dia adalah namanya yang tertulis secara lengkap di sebuah prasasti yang kita temukan di Bogor, yaitu yang bernama Prasasti Batu Tulis. Nah, di dalam prasasti Batu Tulis tersebut dituliskan secara lengkap nama beliau, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Ratu Dewata. Orang bernama Kerajaan Sunda Pajajaran dan beliau berdiri sebagai rajanya. Nah, walaupun kita menggunakan nama Sri Baduga, tidak berarti isi dari museum ini hanya tentang Kerajaan Pajajaran, tetapi kita membahas seluruh aspek yang berkaitan dengan tinggalan kebudayaan manusia di Jawa Barat dari sejak adanya manusia pertama di Jawa Barat ini sampai perkembangannya berikutnya. Tentu saja dipengaruhi oleh masuknya kebudayaan, tinggalan-tinggalan budaya yang ada di Jawa Barat ini, yang kemudian kita bisa gunakan sebagai pembelajaran kita semua. Nah, kita memiliki 3 lantai. Lantai yang pertama adalah lantai yang menceritakan tentang sejarah alam. Sejarah alam ini adalah kaitannya dengan beberapa tempat yang mungkin pada waktu itu ada peristiwa sejarah alam yang sangat luar biasa. Peristiwa-peristiwa tersebut diantaranya adalah peristiwa terjadinya Danau Bandung. Nah, kota yang kita tempati ini adalah tadinya bekas dari sebuah danau yang terbentuk karena letusan dari Gunung Sunda. Gunung Sunda itu adalah gunung Tangkuban Perahu sekarang yang larvanya itu pada waktu erupsi menutup sungai yang bernama Citarum, tepatnya di Sandia. Pertama kudu pesem, firman. Lain ganti bosna hungkul. Heeh, bosna. Mawa bang, boga bang. Aya mah enggak mawa. Atuh bawa we ka tongol. Kemudian mau panggilannya terjadi sampai begitu marah itu. Nah, tinggal minta kabar udah. Ngapain nyalakin ke orang ini? Itu baterai langsung barali ke semua 7 buka ya. Area nungguan tuh. Ini kan ini lewat sekarang tapi kan malah ngaraja ulin tara ini secara raw itu dah. Daripada bawa duit. Ini adalah Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815 di Nusa Tenggara Barat. Yang di video baru artefak
Gunung ini yaitu menewaskan atau Bapak Asep Wildan sebagai petugasnya menjadi korban karena terkena lontaran material berupa batu pijar. Nah, sebelah sana itu adalah koleksi dari letusan Gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010 akibat awan panas atau wedus gembel. Jadi yang fenomenal itu, kenapa disebut fenomenal? Karena pada ya, itu ada Tambora, Toba, sama Krakatau. Zaman itu dahsyat, ya, bisa berkembang atau bahkan puluhan kilometer, ya. Nah, boleh ke sebelah sini. Nah, ini yang 4 gunung api yang fenomenal, ya, hasil-hasil yang dikeluarkan oleh gunung api. Kalau yang sebelah sini mengindikasi Kars itu dari laut, kemudian naik ke daratan karena adanya daya atau gerakan endogen. Jadi biasanya terjadi di laut. Nah, dia mengangkat. Nah, selain di daratan itu di dalam gua juga mengangkat. Contohnya ada stalaktit dan stalagmit yang teman-teman lihat di sebelah sini. Kenapa bisa jadi beku stalaktit karena cairan airnya mengandung kalsium. Adik-adik timbal, HP atau barang-barang lainnya dan dipegangin, jangan sampai tertinggal di tiap ruang peragaan. Jadi populer, ya. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat proses terjadinya gunung api. Gunung api yang pertama adanya gayanya konduksi yang bisa bergerak kiri dan ke kanan. Ini masanya banyak, panas dan tidak menampung. Jadi ini dia tidak kuat di bawahnya. Jadi dia nanti naik ke atas, nanti biasanya terkumpul di dapur magma. Di dapur magma nanti bisa jadi gunung api atau meletus, ya. Nah, hasil-hasilnya karena adanya daya tektonik atau bertemunya dua lempeng tektonik dan vulkanik menghasilkan gunung api. Nanti hasil-hasil yang dikeluarkan ini ada batuan-batuan, ya. Batuan dibagi 3, adik-adik, ada batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Adik-adik bisa lihat teman-teman di sebelah sini. Ini jenis-jenis batuannya. Biasanya kalau batuan beku itu dia kasar, ya. Nah, kalau yang ini yang berwarna-warni, ini adalah mineral. Mineral itu biasanya terdapat di dalam batuan. Kenapa mineral berwarna-warni? Tergantung unsur pengontrol di dalam batuan tersebut. Ya, jadi asalnya dari magma memanas, cair, nah